Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu SPDI MPD dari Sekolah UPTS PFSD Negeri Pengtiku II, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, saya akan membawakan aksi nyata tentang apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan metode pembelajaran yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup kurikulum nasional, kurikulum sekolah, dan kurikulum kelas yang digunakan oleh para pendidik untuk memberikan pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir kepada para peserta didik. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki peran dan fungsi di dalam dunia pendidikan. Peran utamanya adalah sebagai panduan bagi para pendidik dalam menentukan materi pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik para siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus berubah agar mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Selain itu, perubahan kurikulum juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kurikulum operasional satuan pendidikan harus dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan perkembangan budaya dan zaman. Selain itu, mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Seluruh komponen yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengemban kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Proses belajar mengajar yang mengikuti zaman. Sebagai kesimpulan, kurikulum tidak bisa bersifat statis dikarenakan zaman yang akan terus berubah. Kurikulum wajib mengikuti zaman sehingga dapat menciptakan generasi yang siap bersaing dengan yang lainnya di masa depan. Kurikulum merdeka memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Thank you for watching. See you.